Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Halo guys, kembali lagi di podcast Suara Miri bersama aku Amalia Khairunisa Ahmda dan Aku Apriliani. dan aku Dwi Puspitasari. Dan Rifki Ananda. Oke, kita mau tanya apa nih? Oke guys, sebelum kita memasuki pertanyaan tentang akuatik, sebelumnya kita harus basa-basi dulu nggak sih sama coach kita yang paling ganteng dan populer di FIK UNP. Sebelumnya kalian pada tahu nggak sih siapa ini? Halo, ayo. Mungkin Bapak boleh bisa perkenalkan diri kepada teman-teman. Oke, perkenalkan ya sebelumnya. Mungkin udah kenal ya. Kita ulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmat ya. Bisa dipanggil Aulia. Saya asisten dosennya dari Profesor Astani ya. Profesor Astani, saya apa lagi? Biodata. Boleh Pak, tanggal lahir. Boleh. Mau lahir di mana? Oke, boleh. Zodiak. Oke, boleh. Saya lahir di Tanjung Pinang. Ada yang tahu? Kepulauan Riau. Ya, pada tanggal 3 November 1999. Ya, baru kemarin saya ulang tahun. Happy birthday Pak. Thank you. Ya, terus zodiak saya Scorpio. Oh, ada jengki lagi. Wih, capek-capeknya. Oh gitu. Terus apa lagi bilang Pak? Tinggi Bapak berapa sih? Tinggi saya 173. Oh, 173. boleh masuk nominasi. Ya, berat badan saya nggak masuk normal karena over 10 kilo. Ya, sekarang saya 78. Kalau normalnya berapa? Normalnya 173, berarti kurang 110, 63. Jauh sekali. Oke, lanjut. Apa lagi? Oke. Mungkin dari teman-teman pasti penasaran dong apa aja nih pertanyaan tentang akuatik. Nah, pertanyaan pertamanya nih, apa aja sih langkah-langkah dan teknik dasar buat seorang yang belum bisa berenang hingga tahap awal sampai akhir tuh? Langkah-langkahnya ya. Yang pertama ya, kita harus mengetahui dulu teknik dasar ya. Itu sebagai seorang pelatih, kita harus mengetahui teknik dasar dulu ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita nggak tahu teknik dasar ya, si atlet atau perenang yang kita ajari itu bingung dia nanti ya. Teknik dasar itu yang saya mengajari yaitu ada 3. Yang itu pertama pernapasan, kemudian meluncur, ketiga mengapung ya. Jadi untuk pertama-tama awal-awal itu biasanya kita adaptasi air dulu atau pengenalan air, sehingga si perenang atau yang ingin diajari ini dia suka dengan air ya. Setelah itu barulah kita masuk ke teknik dasar tersebut ya. Kita mulai dari pernapasan, meluncur, kemudian langsung mengapung ya. Mungkin sudah oke di teknik dasar, kemudian kita langsung masuk ke teknik dalam gerak renangnya ya. Teknik dalam gerak renangnya yaitu dengan kaki, gerakan tangan, pernapasan, dan koordinasi ya, seperti itu. Setelah itu barulah mengalir, dimulai dari gaya dada dulu, gaya bebas, kemudian gaya kumpul, kemudian gaya kumpul ya. Nah, mungkin tadi gua mau bilang Ya. Gaya renang dada tadi kita harus memperkenalkannya dengan air. Kenapa? Memperkenalkannya dengan air. Ya benar. Mungkin nggak semuanya dari nonton di sini mereka tuh langsung mau gitu libur. Mungkin mereka ada trauma sebelumnya. Ya. Jadi apa langkah pertama orang yang memiliki trauma dalam air? Oke. Nah, itu dia habis tenggelam karena apa? Ya. Kalau dia pernah apa gitu? Atau Oke. mungkin Bapak ada nggak? Bagaimana cara Bapak memberikan Trauma ya. Trauma atau yang disebut dengan gangguan psikologis ya. Gangguan psikologis ini seiring berjalannya waktu, seiring kita dilatih terus, kita lawan terus, trauma tersebut bakal hilang sendiri
ya. Untuk latihan pertamanya itu biasanya kita harus bertanya dulu ya, apa trauma bisa itu terjadi, di mana, kapan, kita harus tanya dulu bagaimana, kemudian kita langsung tingkatkan rasa percaya diri ya, tingkatkan rasa percaya diri dari perenang tersebut sehingga rasa aman ya. Kemudian kita coba untuk istilahnya lebih ke percaya dirinya kita tingkatkan lagi sehingga tidak terulang lagi trauma-trauma yang lalu-lalu tersebut gitu. Lagi Kapan Bapak bisa kapan Bapak menangi dan sampai sekarang bisa jadi asdos Pak Gatot? oh gitu. Kalau ini cerita panjang ya. Awal saya berenang ya itu di umur 6 tahun. Itu saya saat itu duduk di TK ya, TK Taman Anak-anak. Itu saya bermulai dari orang tua saya, yang mana orang tua saya itu kebetulan keluarga saya ini keluarga renang. Ya, keluarga berenang, kecuali mama saya. Gitu. Jadi kan saya kan anak keempat dari 3 bersaudara, ya. 1, 2, 3 sudah berenang, saya yang terakhir, ya. Dikarenakan ini udah berenang dan saya yang terakhir, jadi orang tua saya, khususnya papa saya itu langsung karena nggak mau macam-macam apalagi, jadi ketika saya di kolam renang langsung dilemparkan saja. Ya, saya dilemparkan saja ke kolam. Itu Bapak nggak trauma takut gitu? Tidak. Itu posisinya saya pertama kali berenang. Pertama kali ke kolam, pertama kali melihat kolam renang, ya. Tiba-tiba langsung dari belakang orang tua saya langsung lempar ke kolam. Itu dalam nggak Pak kolamnya? Enggak jejak saya, enggak jejak, ya. Kemudian saya gini kan, orang tua saya biarin saja. Ya, kemudian saya mengapung barulah diambil. Gitu. Dan saya kaget pada saat itu kan, karena kondisinya saya nggak tahu apa-apa. Ya, itulah pengenalan air dari orang tua saya. Dia ada beberapa pengenalan air, ada yang enak dengan keluarganya. Kalau saya seperti itu, ya mungkin karena 3 abang saya itu ya kan, karena udah pernah kan. Jadi yang keempat nih, udahlah lempar aja lagi. Tapi itu tidak membuat saya trauma. Ya, karena apa? Karena 3 abang saya ini memberikan motivasi untuk saya. Apa lagi? Nah, tadi sampai ke Profesor Stani. Oke. Profesor Stani ya. Itu saya S1 tahun 2018 ya. Selesai di bulan Maret 2022 pas 39 tahun. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak S1 Saya S1 saya kesehatan dan rekreasi ya. Ya. Oke. guys. 2000 Maret 2022 ya kan. Setelah saya selesai, saya wisuda di bulan Maret itu. Kemudian beberapa hari kemudian ya, saya dipanggil langsung dengan Profesor Stani. Ya, saya langsung dipanggil. Karena kebetulan beliau juga tahu saya kan, karena saya pernah. Jadi beliau panggil saya dan beliau bilang, "Aulia, setelah ini mau ngapain lagi?" kata saya gitu. "Belum tahu Bro, belum ada kepikiran kemana-mana." Ya sudah, kalau gitu bantu saya ngajar katanya. Di periode Juli Desember. Nah, itu awal saya ngajar 2022 Juli Desember. Dan itu pertemuan pertama emang beliau masuk kan. Setelah 10 menit ya, langsung beliau tinggalkan saya begitu saja. Dilepasnya saya begitu. Wah, apa nih, kacau. Tahu kan, kesehatan rekreasi kan nggak ada micro teaching kan, nggak ada. Ya kan, pengajaran ini dan itu nggak ada. Jadi modal saya mengajar tuh nggak ada. Oh, kacau, bingung saya kan. Bingung. Main pergi gitu aja beliau tuh. Ya, bingung saya kan. Ya udahlah, dengan saya pelajari dari kecil, nah itulah yang saya pelajari dengan mahasiswa itu. Sungguh cerita yang luar biasa lah. Dan kenapa bisa ketemu Pak Berto? Itu saya tahun lalu baru ketemu Pak Berto, karena kebetulan beliau baru pulang dari Malaysia. Beliau kan studi S3 di Malaysia. Tahun lalu, kemudian dapat tandem dengan beliau kan, makanya ngajar. Gitu. Kalau boleh tahu tuh Pak, tips
3,5 tahunnya itu gimana? Oh. Ya, kita ini bisa jadi Boleh, boleh. pilot gitu, bisa Boleh, boleh, 3,5 boleh. tahun, nggak lama-lama lah di kampus gitu. Tipsnya ya, Ya, yang pertama, jangan terlena dengan dunia. Ya, yang kedua, jangan ikuti apa yang updating, jangan diikuti. Ya, misalnya kafe baru datang, apa yang baru datang, jangan. Terus satu lagi, yang ketiga, ya, organisasi itu tuh bisa membuat kita terlambat wisuda, terlambat kita menyusun skripsi. Ya, kenapa begitu? Karena contoh nih, malamnya yang seharusnya kita bisa mengerjakan tugas, dikarenakan ada organisasi, kita pertemuan, alhasil tugas kita nggak dibuat, terbengkalai tugas kita. Ya, karena kan kita kuliah ini kita kan prioritaskan tugas kita, kuliah kita. Kenapa jadi organisasi? Nah, kemarin sempat pas awal-awal saya kuliah, saya sempat dilema itu ingin ikut organisasi. Ya, pengen ikut aja bagaimana rasa organisasi di perkuliahan ini, di lingkungan mahasiswa. Cuma seiring berjalan waktu, saya melihat teman-teman saya kok sibuk betul dengan organisasinya, sehingga tugasnya nggak dibuat gitu. Ya udahlah, nggak saya ikuti organisasi. Alhasil teman saya 4,5 sampai 5 tahun baru selesai. Saya 3,5 selesai. Terus satu lagi tips, tugas. Ya, tugas. Kebanyakan mahasiswa itu mengerjakan tugas itu ketika deadline. Benar kan? benar. Itu yang salah sebenarnya. Itu yang salah. Jadi kalau misalnya diberi tugas siang misalnya, ada waktu sore langsung kerjakan, langsung saja. Ya, nih saya kasih tahu tips lagi ya. Benar salah itu belakangan, yang penting buat. Nah itu kuncinya. Karena nggak selamanya nggak sebanyak dosen itu dia memeriksa satu persatu, tidak. Dia yang penting buat, ada namanya buat selesai. Kalau ketemu dengan dosen yang detail, ya dia bakalan diperiksa betul. Dia biasanya kalau diperiksa detail itu ketika UTS dan UAS itu aja. Kalau tugas-tugas harian itu nggak ada itu biasanya. Yang penting ada tugas buat, salah benar itu belakangan. Itu aja. Itu tips dari saya. Saya kan 3,5. Mungkin selama bapak jadi atlet nih, Ya. even kan di mana saat kita jadi atlet pasti ada lah kayak rasa malas untuk latihan. Ada. Oke. Pernah bapak? Pernah sekali itu. Contoh ya, waktu sekolah ya, kita kan sekolah kan pagi sampai sore. Ya, waktu kita kan latihan hanya di sore saja, ya kan. Itu timbul malah saya ketika baru pulang sekolah. Itu badan terasa capek, tiba-tiba orang tua saya suruh untuk latihan. Ada, sering itu. Cuma balik lagi ke motivasi kita, ya, tujuan kita. Ya, tujuan kita latihan itu untuk menang. Ya, orang berlomba-lomba latihan, sungguh-sungguh latihan, tujuannya apa? Untuk menang. Nah, jadi jangan sampai kita terlena gara-gara kemalasan itu. Itu sih. Tujuan saya itu sih sebenarnya. Jadi tergantung dari diri. Ya, diri sendiri, benar, diri sendiri. Terus bapak masuk fix Motivasi fix. Oh, ini agak salah apa? Ini- perenang atau gimana? iya. Ini panjang ini. Panjang. Jadi jujur li ya, saya jujur ya. Sebenarnya saya kuliah ini nggak mau saya kuliah. Kenapa tuh? Beneran. Kenapa kamu? Baik, Pak. Jadi cerita dari ini ya, cerita dari abang-abang saya ya, yang 3 ya, yang nomor 1 ya, ini bukannya saya sombong atau gimana, saya anak cerita kan. Nomor 1 dia dosen di sini ya, kebetulan dia dosen saya di S1 di Kesrek. Kak Irma ini enggak, Pak? Ya benar Dosen renang pertama saya. Oh, iya gitu ya? Makanya Ya. pindah ke sama Pak Berto. ya. Yang kedua dia brimob ya, polisi brimob. Yang ketiga polisi. Nah, saya itu kepengen ikut 2 ini sebenarnya ya, abdi negara. Karena saya berpikiran seperti ini, saya pengen jadi orang dulu barulah kuliah. Karena saya nggak mau menyusahkan orang tua, gitu. Jadi dengan saya abdi negara, saya biaya sendiri kuliahnya, jadi orang tua enak. Saya pengen seperti itu, ya. Tapi hasil berbanding terbalik, malah saya ikut yang pertama, gitu. Saya tes 2018, saya selesai 2018 kan, awal tahun saya tes polisi, saya kena di psikotes. Nah,
itu saya hancur lebur, hancur. Kemudian sebulan kemudian saya tes angkatan laut, itu saya sudah sampai pusat ya. Di daerah saya sudah lolos, kemudian di pusat. Ternyata di pusat saya belum rezeki, ya. Terus abang saya yang pertama ini, dia bilang, jadi mau kemana lagi katanya, nggak tahu bang. Ya udah sinilah ke Padang main-main katanya. Dia bilang main-main aja, main-main lah, coba lihat kampus ini dulu. Oke lah, dalam keadaan rambut cepak, baju hitam putih. Pas pula kebetulan di UNP itu sedang tahap seleksi mandiri prestasi. Nah, saya cobalah tes. Pas pula mandiri prestasi kan, saya tes mandiri prestasi, saya dites renang saya, gitu kan. Saya nggak berharap lulus atau tidak, saya nggak berharap apapun. Ya mencoba, kata abang saya, cobalah dulu katanya. Ternyata di beberapa waktu kemudian dinyatakan saya lulus. Kaget saya, wah lulus, kuliah dong saya bilang kan, kuliah dong, kacau nih. Saya waktu sekolah, saya paling malas, paling gak suka sekali belajar. Namanya belajar, saya paling gak suka sekali. Ya, paling gak suka saya, karena menghafal pusing malah saya. Tapi terus dinyatakan kuliah, belajar lagi. Ya sudahlah, jalani. Coba di semester pertama, saya masih ugal-ugalan, IP saya kacau. Kadang masuk, kadang tidak. Kadang buat tugas, kadang tidak. Karena kan saya dari 2018 kan tinggal bareng abang saya yang pertama nih, ya kan? Jadi masih dipantau dia kan. Makanya ketika saya nggak masuk, itu dia tahu. Ya, itu teman-teman dia itu kan dosen saya juga. Jadi teman-teman itu bilang ke abang saya nih, kok dia nggak masuk? Kenapa? Katanya gitu kan. Wah, langsung di semester 2 langsung habis saya kena apa itu kira-kira? Ya seorang abang ke adiknya lah. Semester 2 coba saya ciptakan rasa nyaman dengan kuliah, berbaur dengan teman-teman, ya kan. Udah mulai enak, IP saya udah mulai naik, ya saya sudah nyaman dengan teman-teman. Disuruh tes lagi polisi. Tapi saya udah mulai nyaman dengan kuliah gitu kan. Jadi hanya sekedar tes aja lah, nggak lulus juga. Nah, berulang terus sampai sekarang. Nah, terus cerita lagi nih, ya. Kenapa bisa sambung S2? Kan kata bapak tadi kan nggak suka belajar, ya kan? Bener kan? Ya. Timbul lagi rasa ingin belajar saya ketika baru selesai S1. Jadi selesai kompre nih kan? Kok gini aja ya? Kok udah selesai ya gitu ya? Saya mikir gitu. Kok udah selesai ya? Kayaknya harus gali lagi nih ilmu nih gitu. Makanya ketika saya selesai wisuda, orang tua saya tanya, jadi gimana, mau kerja atau lanjut S2? Saya bilang ke orang tua saya, lanjut. Karena Aulia haus akan ilmu dan ingin belajar lagi. Gak tahu kenapa rasa nyaman untuk belajar tuh ada aja. Gimana sendiri? Iya, karena rasa ingin tahu tuh ada terus. Nah, beda dengan waktu sekolah SMA saya. Rasa ingin tahu tuh, bodo amat, cuek gitu ya. Tapi kalau sekarang ada hal-hal yang baru tuh, saya ingin tahu tuh luar biasa. Makanya ini selesai saya S2 kan, mau lanjut S3 nih ya. Rasa-rasanya kita lanjut S3. Semoga kita tunggu. Ya, mudah-mudahan. Anak saya menjadi astros. Oke, siap. Harus pandai aja, Pak. harus pandai berenang dulu ya. Harus Pandai. dulu. Bisa kok. Oke, lanjut. Apa lagi? Silakan. Kan Bapak bisa dikatakan seorang atlet. Oke. Bapak lomba itu di umur berapa, Pak? Lomba ya. Lomba. Oke, saya tadi bilang TK kan, saya mulai terjun ke air tuh kan. Kelas 2 SD saya sudah mewakili provinsi saya. Semua itu udah ada langsung juara itu, Pak. Tangan guys. Ini kan audisi siswa OSN ya. Olimpiade siswa apa tadi? Olimpiade siswa nasional. Ya, saya mewakili provinsi saya karena saya masih kecil sekali. Ya, yang lawan saya kelas 5 SD. Karena kan SD kan, judulnya SD kan. Nah, kelas 5. Jadi belum dapat saya, tapi saya 5 besar se-Indonesia. Luar biasa itu. Kelas 2 ya, kelas 2 saya berangkat mewakili provinsi Kepulauan Riau ya. Kelas 3 saya berangkat juga ya. Kelas 4 saya berangkat juga, kelas 5 saya berangkat juga, kelas 6 saya nggak berangkat. Kenapa? Karena fokus ingin. Nah, mungkin sama bapak lomba itu, Ya, sama bapak menjadi atlet, ya. mungkin ada nggak luka yang cedera yang
Oh banyak itu banyak sekali ya. Contohnya inilah dalam berenang gaya punggung. Tahu gaya punggung yang gitu, yang berenang tuh. Kan kita nggak tahu finishnya kapan, ya kan? Kira-kira aja kan? Iya. Oh itu tangan saya sempat Bengkok. terkilir, sempat itu dari sertaan tuh. Karena kalau kita agak pelan ketika finish, persekian detik itu berkurang. Nah, jadi nggak mau tuh apa stuck. Nah, udah gini aja tangan tuh. Tapi saya juara, saya senang gitu loh. Nah, Oh, karena lagi meeting lah ketika. itu duka di saat tanding ya. Kalau untuk latihan banyak lah. Mungkin kan atlet semua Iya. kan. Nah, maksudnya olahraga semua lah. Tahu lah istilahnya latihan-latihan yang proses ya kan untuk Jadi mendapatkan medali pertama Bapak itu di usia berapa? usia berapa? 2 tahun itu. Ya, Prestasi terbaik Pak. prestasi terbaik. Saya masih nasional aja sih. Belum sampai ke luar negeri. belum saya. Tapi alhamdulillah untuk di Indonesia saya sudah semua. Sudah semua saya. Alhamdulillah sudah semua. Pon lagi ke pria. PON saya kemarin itu sempat ditawarkan baru-baru kemarin yang 2020 ya, yang di Papua. Ya, saya sempat ditawarkan di Kepri, tapi saya sudah domisili di sini. Nah, alhasil saya di sini saya juga ditawarkan, tapi ya tahulah Sumbar kan, biaya sendiri. Iya. Oh, Enggak fasilitas. oh, mohon maaf lah kayak gitu. Mohon maaf kayak gitu. Nah, makanya saya nggak berangkat. Karena saya berangkat 2020 saya berangkat. Yang kemarin saya berangkat juga itu sebenarnya. Nah itu. Nah itulah. Orang pakai koper deh pakai. Nah itulah. Cuma di Ada nggak sih Pak tantangan terbesar Bapak tuh? tantangan ya dalam dunia renang ini pasti banyak ya. Renang atau yang disebut dengan olahraga terukur ya. Terukur dari waktunya kita bisa nilai ini juara atau tidak. Tantangan terberat saya adalah melawan pelatnas. Nah, yang pelatnas tuh tahun 2022 saya terakhir Komnas Olahraga Mahasiswa Nasional. Yang pelatnas itu 1 2 3. Yang Komnas di sini. Iya, yang kemarin tuh Sumatera Barat. 1 2 3 nih. Yang pelatnas. Saya nomor 5. Nah, seharusnya yang ini nih janganlah diikutkan. Iya. Iya kan? Iya, bisa naik lagi. Mereka ini atlet SEA Games semua loh. Iya. SEA Games semua loh ini. Masa di Mainkan lagi. nah gitu loh. Iya. Itu sih tantangan saya karena olahraga terukur. Jadi dari waktu aja sudah terlihat. Contoh ya. Saya kan spesialis saya kan gaya bebas. Iya. Itu di jarak pendek ya, 50 dan 100. Contoh waktu 50 meter gaya bebas saya 25 detik. Ya, 25 detik. Ya. Sedangkan yang 1 2 3 ini waktunya 22. 23. Jadi kalau di nomor pendek itu dia per sekian detik. Ini bisa 22.80, 23.10, ini bisa 23.40. Jadi kalau ketika di jarak 50 meter itu bersamaan itu nggak akan kelihatan nih siapa yang juara sama yang, karena sama-sama power semuanya. Saya 25 detik. Nah, kalau di Sumbar 25 detik udah nomor 1 ya. Iya. Nah itu kan kalau dari tantangan Bapak sendiri kan, Ya. mungkin ada nggak tantangan dari Bapak ngajar murid atau gimana? Oh gitu. Mungkin capek. Wow. Saya kasih Pak ngajar. Itu gua ya. Apalagi yang dia nggak tahu apa-apa nih tentang renang, apalagi yang dipaksa masuk olahraga gitu sama pihak betul. keluarga, kan kita nggak tahu. Tantangan terbesarnya ya. Nggak termasuk yang nggak kondiren. Iya betul. Ya itulah. Jadi begini, semenjak tahun 2022 ya, kan itu saya kaget banget kan, karena saya nggak tahu gimana ngajar, gimana kan, terus tiba-tiba ketemu dengan mahasiswa yang nggak pandai sama sekali, ya, itu saya kagetnya kenapa? Oh, kenapa saya bisa berhadapan dengan seperti ini gitu, ya kan? Ada yang bisa dan ada yang tidak bisa, dan itu harus disamaratakan latihannya. Nah itu saya bingung, ya, jadi waktu kemarin itu saya pisahkan ya, yang nggak bisa tuh saya sempat pisahkan, yang bisa program sendiri, yang nggak bisa ya, yang bisa saya kasih program sendiri, yang nggak bisa saya kasih program sendiri. Dulu saya seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu, wah capek juga saya seperti itu ya. Jadi sampai saat ini saya samaratakan aja. Cuma untuk yang nggak bisa itu saya lebih enakin
Saya lebih enakin untuk programnya, nggak sama dengan yang bisa. Nah, sama balik lagi dengan yang mungkin karena dia trauma atau lain-lain kan. Balik lagi kita tingkatkan rasa percaya dirinya, kita motivasikan gitu. Nah, seperti itu. Lagi? Terakhir nih. Nggak pernah ngerasa bosan gitu di air di kolam 24 jam nih kayak tadi. Iya, Berarti Bapak dari kolam kan? Iya. Berarti Iya, Pak. kayak Saya keseharian Bapak tuh cuma di kolam. Iya, Terus bener. apa nggak jenuh gitu, Pak? Oke. Sebelum saya jawab itu, harus tahu dulu saya sekarang sudah menjadi pegawai di kolam. Makanya saya setiap hari di kolam. Gitu. Ya, saya baru 2 bulan yang lalu saya diangkat menjadi pegawai teknik. Tahu teknik nggak? Tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik kan ada yang tenaga pendidik yang di bagian administrasi, ya kan? Ada yang bagian keuangan, kemahasiswaan. Nah, dan saya di bagian kolamnya. Di bagian kolam tuh ada lagi di bagian kasirnya, di bagian teknisi kolam airnya, di bagian pengawas kolamnya, dan saya di bagian pengawas ini. Makanya saya setiap hari di kolam gitu. Ya, tadi apa pertanyaan apa tadi? Tadi pertanyaan tadi. Iya, kan belum saya jawab tadi. Bosan Oh, bosan. dalam air. Ya, Kan dari TK nih sampai sekarang umur ya, Bapak benar. 24 tahun. 25. Ada bulan Bapak. Ya, baru kemarin. Itu kan Ya. di air, Ya, terus di terus. kolam, terus itu nggak ada. Ada nggak bosan. Ya, ketemu air terus. Cuma balik lagi. Ya, saya cuma balik lagi. Kita harus bersyukur. Ya, kita awal dipertemukan dengan air. Ya, dan sekarang kita dipertemukan dengan air juga. Nah, yang penting lebih banyak bersyukur aja. Ya, bosan itu ada kok. Ketemu air terus, kapori terus, lengket-lengket kulit nih terus. Ada. Nah, cuma bersyukur aja gitu. Lagi? Air sumber uang. Ya, ya benar, Ya, benar sekali. Sumber apapun itu, ya. Ini boleh cerita ya. Saya membeli PlayStation itu biaya saya sendiri waktu SD. HP biaya sendiri. Dengan biaya saya juara itu. Pokoknya kalau saya setelah event, pasti saya kepikiran tuh mau beli apa ya. PS1 lah. 1, 2, 3, 4, 5 yang nggak bisa. Padahal Ada semuanya. Ada saya semua tuh. Itu dengan apa? Dengan biaya saya renang. Nah, istrinya self reward lah, ya kan? HP. Nah. Jujur ya, dari SD saya nggak pernah beli HP dari uang dari orang tua. Uang dari proses saya terus, gitu. Terakhir nih Pak. Ya boleh. Ada nggak berikan Bapak motivasi Bapak Ya. untuk penonton? Ya. Bukan hanya untuk di renang aja, tapi untuk semua cabang olahraga. Oh, oke. Yang misalnya kan orang selalu menganggap olahraga Ya. cuma gitu aja pun. Ya. Padahal sebenarnya kan setiap olahraga tuh kalau kita kuasai itu Ya. hasilnya juga banyak juga Pak. Oke. Ada satu kalimat yang saya selalu ingat, ya. Ini kebetulan kata saya sendiri juga, ya, berbahasa Inggris. Impossible we do, miracle we try. Ya. Tidak ada yang tidak dimungkin kecuali kita sebelum mencoba. Ya. Satu lagi, nothing is impossible in this world. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Gitu. Jadi selagi kita ingin rasa ingin mencoba itu ada, coba. Ya. Balik lagi dengan pertanyaan tadi. Misalnya ketemu dengan orang yang tidak punya olahraga, ya. Nah, minat atau bakat kita itu ketemu di saat kita banyak coba. Ya, misalnya coba olahraga voli, olahraga karate, badminton, tenis lapangan. Kita coba semuanya. Di mana rasa nyaman itu terjadi. Nah, disitulah kita ketemu. Nah, begitu. Itu sih depan. Ya. Lagi? Tanya. Mana guys, masih ada juga. Tanya. Udah punya cewek belum? Gitu. Ya, aja. Oke. Kacau. Ya Pak, kan udah ada kemarin belum Pak? Hah? Pada ada tunangan gitu Pak, rencana untuk menikah. Kan sekarang udah 25 tahun. Iya. Lagi umur udah pas lah buat merit.
matang nggak? Ini agak sedikit sedih ceritanya. Sedih apa sensitif? Sedih. Ya, karena, Sebenarnya saya tadi tuh nggak mau nanya Pak, tapi Bapak mancing gitu. karena kita random question ya. Ya nggak apa-apa. Ya setelah poin question kita udah selesai kan. Iya. Agak sedikit sedih kenapa? Karena seharusnya saya di awal tahun depan itu saya mirip. Ya, tapi ternyata Allah lebih sayang ke saya. Nah, jadi tepat di 2 bulan yang lalu 9 September ya, calon saya itu dia dipanggil orang. Nah, gitu. Jadi saat ini saya kosong. Nah, nggak tahu saya. Dan Banyak banget. Tapi kayaknya nunggu reda dulu nggak sih rasa untuk reda itu harus. harus kan? Ya, karena apa? Life must go on. Hidup terus berjalan. Ya, kalau kita stuck gitu-gitu saja, ya, sedangkan dia sudah bahagia di surga sana. Kitanya kapan? Gitu kan? Nah, jadi kita memang harus move on juga, memang harus reda juga, memang harus kuat juga, gitu. Bapak, jadi Bapak. Tapi saya ada sempat kalau udah sendiri tuh saya selalu teringat almarhumah kan. Iya. Tapi balik lagi kita harus kuat, kita harus tegar. Semoga Pak. Iya, karena dia udah bahagia di sana. Kitanya kok nggak bahagia gitu kan? Mana tahu kakak itu juga selalu mendoakan dia. Iya, benar. Ya udah. Semangat Pak. Jangan lupa Al-Fatihah buat Siap. almarhumah. Siap. Semoga Terima tetap kasih. di sana. Amin. Terima kasih. Jadi bidadari surganya Bapak. Terima kasih. Amin. Itulah. Ya, tutup Ya. apa lagi? Ada lagi guys. Ya. Bapak, Ada apa tuh? Ya, silakan, Lanjut. Tanya. Bapak kan harus dua. Benar. Selesai. Apa gitu? Saya sudah wisuda. Oh udah. Oh yang kemarin foto Bapak yang Ya, saya wisuda. Saya wisudanya Bapak. Saya wisuda periode Juni. Ya, periode Juni itu saya tanggal wisudanya 1 Juli 2024 kemarin. Dari kapan nih? Hah? Kita belum kenal. Sudah. Udah. Sudah mulai pertemuan kan? 1 Juli 2024 kita belum masuk. Oh, Agustus ya? Kita masuk Agustus. Iya, belum begitu. Kalau udah mungkin naik S3. Boleh. Jangan lupa undang. Ya mudah-mudahan saya di sini. Ya. Terima kasih. Kita ya SOL ya. Ditunggu calling. Belajar renang makanya. Nanti diputar aja video ini kan. Ya. Oke. Nah, oke guys, sekian dari kita podcast Warawiri bersama Bapak Aulia Rahmat Oke. dan sampai jumpa. Dadah. Dadah. Dah. Tengok nggak? Tengok nggak? Tengok nggak? Ternyata penuh kan?